85 Kemesraan suami istri. Yongki malam ini menemani istrinya begadang. Dia senyum-senyum sendiri saat melihat putra kesayangannya minum ASI. "Kenapa kamu nyengir-nyengir begitu?" tanya Yongki dengan tatapan menggoda. "Masih agak sakit. Lidah Arjun masih kasar dan terasa perih," jawab Indria jujur. "Bagaimana dengan lidahku? Kamu selalu kecanduan kan?" goda Yongki. "Mas, aku harap mulai sekarang hilangkan kebiasaan berbicara kotor begitu. Aku tidak mau nanti memberikan efek yang buruk bagi Arjun," sergah Indria menahan malu. "Dia kan masih kecil," sela Yongki. "Bukan masalah Arjun yang masih kecil atau tidaknya, tetapi kamunya, Mas. Kalau sesuatu sudah menjadi kebiasaan, akan sulit dihilangkan," timpal Indria kesal. "Ya, Arjun kan anak laki-laki. Biar saja dia belajar bagaimana membuat istrinya bahagia kelak," canda Yongki. Indria melirik tajam ke arah suaminya. Dia tahu jika Yongki sebatas bercanda, tetapi tetap saja dia tidak akan sampai ceroboh dalam mendidik putranya. Yongki hanya tertawa lirih sambil menggigit bibirnya sendiri. Memang menggoda, istrinya adalah saat-saat yang paling menyenangkan. "Aku agak khawatir jika nanti sikap Arjun saat dewasa terlalu serius sepertimu, bisa-bisa dia tidak akan mudah mendapat pacar," geluh Yongki. "Jadi, kamu bangga kalau punya anak yang pacaran?" sindir Indria. "Ah, tidak. Tentu saja aku berharap Arjun seperti kamu. Cool, cerdas, taat peraturan, dan sangat berwibawa," sela Yongki mengalihkan pembicaraan. Karena jika berlanjut sudah pasti akan mengungkit-ungkit masa lalu Yongki yang playboy. "Mas, tapi aku bangga padamu. Karena demi anak kita, kamu mau berubah," ucap Indria berubah tersenyum manis. "Bukan demi Arjun saja, tapi demi kamu dan demi keselamatan diriku sendiri. Kadang aku sering berpikir dunia ini apa sih? Kita hanya hidup sementara. Kematian sudah jelas ada di depan mata. Aku takut jika sewaktu-waktu Allah mengambil nyawaku. Aku harus siap setiap saat. Karena kita tidak akan bisa lari dari takdir kematian dan kita juga tidak bisa memprediksinya," jawab Yongki serius. "Iya, Mas. Semoga Allah selalu memberikan keluarga kecil kita kedamaian hati dan keberkahan hidup serta kelancaran dalam beribadah," ucap Indria. "Amin," timpal Yongki memeluk istrinya. "ASI kamu disedot terus. Tidakkah kamu merasa lapar?" timpal Yongki. "Sedikit lapar sih, tapi nanti saja kalau Arjun sudah tertidur," jawab Indria sabar. "Tidak boleh begitu. Kamu tunggulah di sini, biar aku yang ambilkan. Kamu mau makan lauk apa?" tawar Yongki dengan senang hati. "Aku makan apa adanya saja," jawab Indria terharu. "Kayaknya ada seikat bayam deh di kulkas. Kalau gitu aku rebus sebentar ya. Katanya ibu menyusui harus banyak makan sayuran biar ASInya segar dan lancar," ujar Yongki. "Kalau ada tempe sekalian, Mas, sama bikinin sambal bawang. Tapi cabenya 1 aja," balas Indria. "Wah, aku kok jadi ikutan lapar nih. Ya sudah, nanti aku mau makan sekalian ah," ujar Yongki. Indria tertawa. Terkadang memang suaminya begitu. Bergaya menawari dirinya makan,
tetapi ujung-ujungnya juga ikut makan. Yongki bergegas ke dapur. Kedua orang tuanya sudah tidur. Dia tidak mau membangunkan para pelayan juga. Soal makan, memang Yongki punya selera sendiri. Begitu kulkas dibuka, dia merasa lega masih ada tempe. Wah, sepertinya besok harus belanja nih. Aku harus beli satu kulkas lagi yang besar, biar stok jangan sampai habis, gumam Yongki. Yongki mencuci semua bahan. Dengan penuh semangat, dia merebus bayam dan menggoreng tempe. Sambil menunggu keduanya matang, dia juga mengulek sambal bawang. Aku tidak menyangka jika sebagai seorang lelaki akan terjun ke dapur. Tapi aku ini memang lelaki yang berbakat sih. Apa yang tidak bisa aku lakukan? Jadi bukan hanya mengandalkan ketampanan saja untuk dibanggakan, gumam Yongki sesekali sambil bersolawat. Cukup 15 menit semua sudah selesai. Tetapi Yongki paling malas untuk membersihkan kekacauan. Biar besok dibersihkan pelayan saja. Kasihan Indria kalau lama menunggu, gumam Yongki. Dia membawa nampan, tidak lupa membuatkan susu khusus ibu menyusui. Sedangkan dirinya membuat teh hangat. Begitu sampai di dalam kamar, Arjun sudah tertidur pulas, sedangkan Indria menanti dengan senyuman termanisnya. Aduh, gumam Yongki. Ada apa, Mas? Tanya Indria kaget. Seharusnya tadi aku tidak memasukkan gula pada tehku, keluh Yongki. Loh, memangnya kenapa? Tanya Indria heran. Senyumanmu sudah terlalu manis. Bisa mati diabetes aku, canda Yongki. Indria ingin tertawa, tetapi ditahan takut membangunkan Arjun. Di sisi lain, pasangan Miftah dan Safira juga belum pada tidur. Mereka baru saja selesai membaca Al-Quran. Miftah sudah lelah, tetapi Safira masih saja terus lanjut untuk menenangkan hatinya, yang sejak tadi gundah gulana. Miftah tiduran, sambil melirik ke arah istrinya. Sosok Safira yang pendiam, tapi menghanyutkan. Dan hal yang paling membuat Miftah cemas adalah ketika istrinya merasakan sesuatu selalu dipendam sendiri. Safira, panggil Miftah lembut. Safira segera mengakhiri dan menatap suaminya. Iya, ada apa Mas? Tanya Safira. Sudah malam, ayo kita tidur, ajak Miftah. Iya, jawab Safira patuh. Kamu kenapa? Sejak tadi aneh. Apakah ada sesuatu yang membuat kamu bersedih? Tanya Miftah memastikan. Aku juga tidak tahu. Tetapi hatiku merasa ada sesuatu yang tidak nyaman dan mengganjal. Jawab Safira jujur. Mungkin karena hormon ibu hamil yang tidak stabil. Makanya mempengaruhi emosi kamu. Sebaiknya banyak-banyak istirahat, bujuk Miftah. Miftah dan Safira tidur bersama. Tetapi Miftah hanya sebatas memeluk saja dan tidak berani melakukan hal yang lebih. Bukannya tidak mau, tapi takut tidak bisa mengendalikan diri dan akhirnya dia akan melanggar dosa. Apalagi saat ini posisi Safira sudah tidak menjaga jarak seperti dulu lagi. Mas, teman kamu yang tadi itu cantik ya, ucap Safira tiba-tiba terlintas sosok Eva. Semua wanita juga cantik, termasuk kamu, jawab Miftah mulai merasa tidak enak. Tapi dia nampak begitu akrab denganmu.
bahkan memanggil dengan nada yang mesra. Ucap Safira begitu saja. Miftah menjadi semakin merasa dipojokkan. Dia dilema apakah akan jujur atau tidak. Tetapi dia takut. Dia takut jika Safira marah. Sedangkan Miftah sendiri belum sepenuhnya membuat Safira mencintai dan percaya padanya. Aku harus jujur. Lebih baik aku jujur daripada kedepannya menjadi masalah. Lebih baik aku terbuka, biar kelak tidak terjadi salah paham. Batin Miftah. Safira, ada apa? Maaf ya, ucap Miftah merasa bersalah. Untuk apa? Aku sudah berbohong padamu. Sebenarnya Eva, dia adalah mantan aku. Dan secara kebetulan, dia bekerja pada perusahaan yang akan kerjasama denganku. Aku takut jika nanti kamu salah paham dan mengira aku masih ada hubungan dengan mantan aku. Makanya aku berbohong dan mengatakan dia adalah teman. Ungkap Miftah dengan nada mohon pengampunan. Apakah kamu masih mencintainya? Tanya Safira merasakan sesak di dadanya. Tidak, aku sangat yakin aku sudah tidak mencintainya lagi. Apakah kamu mau percaya padaku? Tanya Miftah takut. Safira hanya mengangguk, tetapi jauh dalam hatinya merasa tidak enak. Safira, kita sebentar lagi akan memiliki anak. Jadi mari kita selalu akur dan jangan ada kesalahpahaman ya, bujuk Miftah. Jujur saja Mas, apakah Eva masih mengejar kamu? Selidik Safira. Iya, tapi aku tidak mencintainya. Aku sudah menolaknya. Jawab Miftah jujur. Aku harap kamu bisa menepati janji kamu sendiri, Mas Miftah, karena tanggung jawab kamu bukan hanya padaku, tapi pada Allah juga. Jadi jika kamu melukaiku, sama saja kamu sudah gagal menjadi suami yang baik. Jawab Safira tegas. Sungguh Safira tidak bisa tenang, karena dia sudah sering melihat bagaimana suaminya menahan hasratnya sendiri. Sedangkan dia sebagai istri tidak akan mungkin bisa memberikan apa yang seharusnya diberikan untuk waktu yang lama. Safira hanya bisa pasrah. Pada saat inilah ujian cinta suaminya akan dimulai. Jika memang Miftah mencintainya, maka suaminya tidak akan tergoda oleh sang mantan.